Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan Terima kasih, ternak. Bapak. Assalamualaikum Dan yang keempat warahmatullahi adalah wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'd. Pemirsa Fatwa TV di mana saja Anda berada, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kembali kita berjumpa dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di acara live interaktif Fatwa TV dengan tema fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya bersama guru kita Al Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri hafizahullah taala. Kemudian salam salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang istiqomah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa Fatwa TV di mana saja Anda berada, acara live interaktif ini juga dirilai oleh radio yang tergabung di RTVC, di antaranya Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, kemudian Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, kemudian Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, lantas Radio Madinah Caruban, Radio Mas FM Seragen, dan Radio Dai Tengaran. Jazahumullah khairan. Dan untuk berpartisipasi bisa menghubungi nomor 0331 544687 0331 544687. Dan sebelum kita merespon pertanyaan telah masuk, alhamdulillah telah ada bersama kita di studio Jember Fatwa TV pemateri kita pada kesempatan ini Al Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri hafizahullah taala, merupakan wakil merangkap anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al Irsyad. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahlan bikum Ustaz. Hayyakumullah. Kepala Ustaz. Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat Ustaz. Ya? Alhamdulillah sehat Ustaz. Baik Ustaz, sebagaimana biasa di pembuka kita minta nasihat Ustaz. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Ayolah ikhwah, pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada, telah menjadi perilaku yang terus terulang dan terulang sepanjang masa. Tatkala manusia ditimpa musibah, kesulitan, manusia yang masih memiliki hubungan dengan agama, pernah belajar agama, pernah hidup bersama orang yang beragama, pernah dididik oleh orang tuanya walau hanya sedikit dengan nilai-nilai agama. Dalam menghadapi kesulitan, mereka akan berdoa kepada Allah. Wa idza masal insana dhurrun da'ana. Kalau manusia itu mengalami kesulitan, maka biasanya mereka dengan tulus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala kesulitan, kesusahan, derita yang menimpanya itu telah berlalu dan berganti dengan kesuksesan, berganti dengan keberhasilan, kelapangan, kemudahan, kekuatan, keberhasilan. Apa yang terjadi? Manusia kembali lupa, kembali lalai, kembali membusungkan diri. Seakan ia tidak pernah mengalami masa-masa sulit. Seakan dia tidak pernah mengakui di hadapan Allah bahwa dirinya tidak berdaya. Sehingga dia dengan tulus mengetuk pintu Allah, memohon, mengibah kepada Allah SWT. Dan ini bukan hanya terjadi pada diri Anda, tetapi terjadi kepada mayoritas orang-orang yang berdoa kepada Allah di saat sulit. Namun tatkala kesulitan itu mulai berganti dengan kesenangan, mulai beranjak menjadi kesenangan, kelapangan, semangat berdoa menjadi kendor. Semangat untuk meneteskan air mata di hadapan Allah, mengakui kesalahan, mengakui kekhilafan, mengakui ketidakberdayaan, menjadi luntur. Dan mulailah ada
indikasi-indikasi Anda etikat untuk mulai menonjolkan saya, menonjolkan inilah saya, keberhasilan diri, membanggakan diri, mulai merendahkan orang lain yang masih berada dalam derita, belum berhasil menyibak kesulitannya. Sampai pun dalam urusan agama, tatkala seseorang telah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang beriman, bertakwa, berilmu, beramal soleh, dia mulai membusungkan diri, menyombongkan diri, merasa dirinya di atas, dirinya lebih sempurna, dirinya memiliki banyak kehebatan, dirinya lebih disayang Allah dibanding saudara-saudaranya yang hari ini belum Allah karuniai hidayah, belum Allah bukakan pintu ilmu untuknya, belum Allah bukakan pintu taubat untuknya. Akhirnya dia merasa saya hebat, saya lebih dekat dengan Allah, saya lebih berat untuk mendapatkan kasih sayang Allah, saya lebih berat untuk masuk surga, saya akan lebih dahulu masuk surga dibanding dia. Sedangkan dia sudah bisa dipastikan akan masuk neraka. Dia lebih hina dan lebih rendah. Subhanallah. Bahkan seakan-akan kunci surga telah dia kunci, setelah dia tutup, dan Allah berikan kepada dirinya sendiri. Ada kesombongan. Sehingga ketika ada orang yang masih hari ini bergelimang dalam dosa, maksiat, kekufuran, dia mengatakan dia tidak akan dapat hidayah. Pintu dia telah tertutup darinya. Subhanallah. Itulah manusia, tidak sadar bahwa hidayah, nikmat, kemudahan, rezeki semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang harus disyukuri dan dijaga agar tidak Allah cabut kembali dengan apa? Dengan tawadhu, merendahkan diri. Bahwa keberhasilannya, kelapangannya, keimanannya itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah istiqamah kepada Allah. Mohonlah kepada Allah agar Allah berkenan mengaruniakan istiqamah kepada Anda. Nikmat yang Allah berikan kepada Anda semoga dijaga hingga akhir hayat kelak. Karena itu dahulu Nabi SAW selalu khawatir dan berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Subhanallah. Bila itu dilakukan oleh Nabi SAW, bagaimana halnya dengan kita semuanya. Karenanya mari kita terus memohon kepada Allah untuk diberi istiqamah, dan mari kita terus mengakui kekurangan, ketidakberdayaan kita dalam segala urusan kita. Wallahu ta'ala. Masalah jazakumullah khairan atas nasihat di pembukaan ini, semoga bermanfaat kita semua. Kembali kami mengajak para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio di mana saja Anda berada untuk bertanya langsung, bisa menghubungi nomor 0331 5446 087. Baik, kita bacakan soal telah masuk Ustaz. Dari Ibu Winnie di Jawa Barat, Ustaz, Kabupaten Bekasi. Ustaz, sekarang ini maraknya investasi emas. Ternyata yang menjadi agen itu ketika berhasil menjual emasnya ada keuntungan langsung, misalnya 20.000 untuk agen tersebut jika berhasil menjual emas. Bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah boleh menerimanya keuntungan tersebut? Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ibu Winnie di Jawa Barat. Semoga Allah SWT menambahkan taufik dia kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Menjual belikan emas dengan alat transaksi sejenis uang atau dengan dirham boleh dengan mengambil selisih harga ataupun selisih timbangan. 1 gram emas dijual dengan 10 gram perak, atau 1 gram emas dijual dengan harga 800.000 padahal belinya seharga 700.000. Ada keuntungan 100.000, boleh selama transaksinya dilakukan secara tunai. Ini emasnya dan ini pembayarannya lunas tanpa terhutang sedikit pun. Karena Nabi telah menyatakan, fa idza ikhtalafat hadil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Bila jenis-jenis ini atau bila benda-benda ini berbeda jenis, emas dijual dengan perak, perak dijual dengan emas, atau makanan pokok berupa gandum dijual dengan diparkerkan dengan gabah, dengan beras,
atau beras dengan korma, korma dengan garam, maka kata Nabi, fabi'u kaifa syi'tum. Silahkan kalian jual sesukamu, selama metode transaksinya tunai. Ini emasnya, ini peraknya, tanpa ada yang terhutang. Ini berasnya, ini gandumnya, tanpa ada yang terhutang atau tertunda. Allah Ta'ala. Jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Soal berikutnya Ustaz, ini dari Ibu Iskarni di Jawa Tengah. Ustaz, sebelumnya keluarga kami terjerat riba, pinjaman bank konvensional. Akhirnya usaha kami bangkrut hingga aset terjual. Kami memulai usaha dari nol, tapi kami pinjam KUR syariah untuk modal usaha. Bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah riba? Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Ibu Iskarni ya atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Pinjam dana atau modal atau untuk memenuhi kebutuhan dari lembaga keuangan atau selain lembaga keuangan yang menggunakan skema riba. Berutang 1 juta kembali 1 juta lebih. Berutang 1 miliar kembali 1 miliar ditambah 10%, maka ini adalah riba. Rasulullah SAW telah menyatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yamhaqullahu riba yurbis sadaqat. Allah itu akan menghapuskan, memusnahkan riba dan melipat gandakan sedekah. Rasulullah juga bersabda, riba wa in kathura fa'aqibatu ila qal. Riba itu walaupun dalam waktu sejenak bisa menjadikan harta itu berlipat ganda, tetapi pasti Allah katakan, Rasulullah nyatakan, fa'aqibatu ila qal, pasti akan menjadi binasa, habis dan menjadi sedikit. Apa yang terjadi pada Ibu Iskarni itu adalah satu dari sekian banyak bukti bahwa riba tidak akan eksis, riba tidak akan terus bertahan. Siapapun yang hari ini menjadi besar karena riba, maka dalam waktu dekat dia akan hancur dengan riba tersebut. Secara teori bisa jadi dia untung, tetapi Allah tidak akan pernah rela. Para rentenir, para pemakan riba, atau orang yang terlibat dalam riba itu akan terus dalam keberhasilannya. Allah akan hapuskan keberhasilan, keberkahan hartanya sehingga hancur berantakan. Adapun kredit usaha rakyat, KUR syariah, maka KUR itu adalah pembiayaan atau permodalan dari pemerintah yang disalurkan untuk merangsang masyarakat agar berwirausaha, terutama masyarakat kecil, agar mereka bisa berwirausaha, memulai bisnisnya, usahanya, mulai menggerakkan roda-roda ekonominya, sehingga nilainya pun kecil. Dan ketika KUR syariah itu, kredit usaha rakyat itu disalurkan melalui lembaga-lembaga keuangan syariah, biasanya menggunakan skema mudharabah bagi hasil, ya, sehingga ada pemodal dan ada pelaku usaha pelaksana. Yang menjadi catatan di sini, dalam skema mudharabah bagi hasil dalam Islam, pemodal harus siap menanggung kerugian kalau terjadi kerugian yang terjadi karena ketidaksengajaan atau bukan karena keteledoran, bukan karena human error. Maka itu harus ditanggung sepenuhnya oleh pemodal, alias modal itu susut. Dan pengelola tidak diwajibkan untuk mengganti modal yang susut ataupun berkurang atau hilang tersebut, atau habis karena gagal usahanya. Tetapi kalau ada kewajiban mengganti kerugian sehingga modal harus tetap kembali utuh, maka sama saja itu bukan syariah, itu sama saja konvensional, karena skema yang dipakai bukan skema mudharabah bagi hasil tetapi skema hutang piutang. Ya, semoga yang diterapkan di KUR syariah itu betul-betul dengan skema mudharabah yang benar, bukan abal-abal. Allah Ta'ala alam. Jazakallah khairan atas jawab penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya sudah tersambung penelpon, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Ibu Gusti di Jakarta. Ya, silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Fik. Barakallah.
Afwan Ustadz, Anda mau menanyakan tentang masalah nafkah Ustadz. Ya. Kan di sini dikatakan dalam hadis ada mengatakan suami wajib menafkahi makan istrinya dari sumber penghasilan yang halal. Ya. Karena daging yang berasal dari sumber penghasilan yang haram itu akan dihancurkan dengan api neraka. Ya. Yang menjadi pertanyaan Ana sekarang Ustadz, bagaimana dengan nafkah dari suami yang diberikan ke istrinya itu? Terkadang di situ ada subhatnya, ada ribanya gitu Ustadz. Baik, Ibu. Apakah anak termasuk dalam hadis ini Ustadz? Baik, Ibu. Cukup Ibu. Syukran Ustadz. Baik. Ya, barakallahu Barakallahu fiik. fiik. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ibu Gusti di Jakarta atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Para ahli fikih telah mengklasifikasikan harta haram itu menjadi dua kelompok. Haram karena fisiknya seperti daging babi, anjing, ular, bangkai, darah dan yang sejenis atau khamr. Maka keharamannya berlaku atas semua orang. Yang mendapatkannya dengan cara yang kotor, mencuri, menipu, merampok, haram untuk menggunakannya. Yang mendapatkan dengan cara-cara baik, diberi hadiah, maka juga haram karena memang keharamannya melekat dengan fisik benda tersebut. Tetapi ada harta haram karena cara mendapatkannya, seperti riba. Riba itu terjadi sukarela antara kedua belah pihak, tetapi haram karena memang cara-caranya tidak dibenarkan secara aturan syariat. Orang yang mendapatkan harta dengan cara suap menyuap, maka haram, ya. Karena tidak boleh ar-rashi wal murtashi finnar. Yang menyuap dan yang disuap itu dua-duanya terancam dan neraka. Nah, harta haram karena cara mendapatkannya ini masih dibagi lagi oleh para ulama menjadi dua kelompok. Harta-harta yang didapat dengan sukarela. Seperti tadi suap menyuap itu sukarela, dukun itu sukarela, tukang ramal itu mendapatkan upah sukarela, prostitusi mendapatkan upahnya itu juga sukarela. Maka keharaman harta tersebut hanya berlaku kepada orang yang mendapatkannya dengan cara-cara yang kotor, cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan syariat. Misalnya suap hanya berlaku keharamannya atas orang yang disuap. Riba, misalnya dia bekerja sebagai seorang rentenir, maka keharamannya hanya atas karyawan tersebut. Adapun keluarga yang mendapatkan nafkah, anak istri, tetangga, tamu, kerabat yang mendapat hadiah dari karyawan instansi riba atau lembaga riba, maka mereka halal untuk menggunakannya. Keharamannya hanya berlaku kepada karyawan tersebut. Suatu hari Ibnu Mas'ud ditanya perihal tetangganya yang bekerja sebagai seorang rentenir, kemudian mengundang orang tersebut untuk jamuan makan. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, lakal mahna wa alaihil itsm. Enaknya makanan, enaknya hidangan itu engkau yang merasakannya, dosanya dia yang menanggung. Adapun bila harta haram itu didapat dengan cara-cara tanpa sukarela, merampok, mencuri, maka keharamannya berlaku kepada pencuri, kepada perampok, dan kepada orang yang mendapatkannya dalam kondisi dia tahu bahwa itu adalah hasil perampokan, hasil pencurian. Karena itu dalam hukum positif di negara kita, kalau orang tahu itu adalah hasil pencurian, hasil perampokan, maka tidak boleh membelinya, tidak boleh menerima sebagai hadiah, kecuali dalam rangka mengembalikannya. Karena kalau sampai dilakukan, maka dia dianggap sebagai penadah. Sehingga ibu dan anak-anak tidak masalah menerima nafkah tersebut, dosanya ditanggung oleh suami. Wallahu ta'ala. Pasal jazakallah khairan. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya sudah ada penelpon yang menunggu, kita angkat kembali. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Pak Rasid, Pak, di Jakarta. Ya, silakan Ya, Pak Rasid silakan. di Jakarta. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, saya masih mempunyai saldo tabungan di salah satu bank konvensional. Baik, Kurang lebih cuma 2-3 jutaan Pak Ustadz. baik Bapak. Saya ingin menutup dengan, ya katakanlah, menghitungnya bagaimana atau menutupnya bagaimana supaya bunganya itu
tidak terbawa gitu Pak Ustadz. Baik, Pak. Mohon pencerahannya dari Pak Ustadz. Terima Baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Pak Rashid di Jakarta atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Pak Rashid, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Bagi orang yang memiliki rekening di lembaga keuangan konvensional, maka biasanya kalau kita mencetak rekening koran akan ada laporan sumber dana yang masuk itu berasal dari mana, apakah itu dari bunga atau dari transfer pihak lain. Kalau itu dari transfer maka jelas itu bisa jadi karena upah, bisa jadi karena hadiah dan atau yang lainnya. Tetapi ketika itu adalah hasil dari bunga dari lembaga keuangan terkait, maka biasanya ada laporan, ada kode tertentu apakah itu bunga atau bukan. Dan di buku tabungan di halaman muka ataupun belakang biasanya ada kode-kode. Kalaupun tidak ada maka Pak Rashid bisa cari di internet tentang kode-kode penambahan di saldo rekening kita. Itu berasal dari mana? Itu dengan mudah dapat diketahui bila kita mencetak buku tabungan kita. Namun kalau kesulitan karena sudah sekian tahun rekeningnya itu ada di bank, bahkan mungkin puluhan tahun, sehingga sudah sekian banyak riba yang dimasukkan sehingga sulit untuk meminta print out rekening buku tabungan kita. Maka solusinya adalah kita perkirakan saja kira-kira berapa uang yang betul-betul milik kita. Kira-kira berapa uang yang milik kita. Karena kalau itu tabungan biasa, rekening biasa, bunganya hanya 3%. Kalau Pak Rashid punya 100 juta, maka bunganya dalam 1 tahun itu hanya 3 juta. Dibagi 12 bulan, sehingga per bulannya hanya mendapatkan bunga yang sangat kecil. Ya, sehingga Pak Rashid bisa perkirakan saja berapa dulu kira-kira dananya, dikalkulasi, kemudian kira-kira bunganya berapa selama sekian tahun selama dana itu ada di rekening bank tersebut. Dikalikan 3%, hasilnya itu adalah bunga yang harus kita sisihkan. Allah Ta'ala alam. Jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian Pak Rashid di Jakarta bertanya, semoga bisa dipahami. Dah kembali ke pertanyaan yang telah ada, Ustaz. Kita coba bacakan dari Ummu Afkar di DKI Jakarta juga, Ustaz. Ustaz, bagaimana dengan hukum menerima uang tips dari customer? Sudah diperbolehkan oleh pimpinan cabang perusahaan, namun belum bertanya ke pimpinan pusat karena kantornya di luar negeri. Baik. Dari Ummu Afkar. Baik, barakallahu fiik kepada Ummu Afkar atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Ummu Afkar, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Bila pimpinan Anda telah mengizinkan untuk adanya tips atau komisi tambahan yang diberikan oleh customer, maka insya Allah tidak masalah. Kalaupun itu melanggar aturan, maka itu tanggung jawab pimpinan Anda, karena mereka atau dia yang mengizinkan adanya praktek-praktek semacam ini. Sehingga itu tanggung jawab pimpinan Anda, bukan lagi tanggung jawab Anda. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih wa jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kembali kami mengajak para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar di mana saja yang berada untuk bertanya langsung bisa menghubungi di nomor 0331 544687. Baik, soal berikutnya Ustaz dari Ibu Sylvia atau Ummu Ako di Jawa Barat, Kota Cimahi, Ustaz. Ya. Ustaz izin bertanya, apa hukum dari pengumpulan uang kas kelas? Uang kas ini diantara wali santri yang kebutuhannya untuk donasi-donasi, supaya ada yang sakit atau yang meninggal bisa langsung diambil dari uang kas tanpa penggalangan dana lagi. Jazakallah khairan. Dari Ummu Afko ya. Afko. Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Ummu Afko atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Uang kas secara hukum boleh-boleh saja kita mengumpulkan uang kas kelas, uang kas RT, uang kas misalnya kantor tempat kita bekerja, sah-sah saja karena dana itu dikumpulkan dengan sukarela dan penyalurannya pun dijelaskan secara
sukarela disepakati secara bersama bahwa tugas itu peruntukannya jelas. Ya, nah karena itu yang paling penting dalam hal ini adalah transparansi pengelolaannya dan betul-betul amanat, tidak ada pilih kasih sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Siapapun dari yang anggota kelas atau anggota karyawan yang mengalami kejadian sesuai dengan kriteria yang ditetapkan atau disepakati, maka berilah sesuai dengan yang telah disepakati tanpa pilih kasih. Ketika yang bermasalah adalah kawan anak kita, kerabat kita, kita beri yang besar. Ketika yang bermasalah adalah orang yang lain yang tidak ada hubungannya dengan kita, bukan anak yang merupakan kawan karib keluarga kita atau anak kita, diberi ala kadarnya. Tentu ini penggunaan secara pilih kasih ini tentu tidak benar ya. Karena itu transparan dan sepakati ketika penggalangan itu untuk apa saja pemanfaatan dana tersebut, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, pilih kasih ataupun kecemburuan sosial di antara para anggota. Wallahu ta'ala. Terima kasih wa jazakallah khairan atas jawab penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya sudah ada penelpon yang terhubung, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah Jakarta. Ya, silakan Ibu. Oh ya. Nah, jadi gini, kita ngutangin udah lama deh, udah berpuluh-puluh tahun. Ya. Nah, tapi waktu itu kita nagih nggak dikasih waktu belum punya. Tapi setelah dia tajir udah ini beli beberapa rumah pas aku butuh aku baru ingat. Tapi udah berpuluh-puluh tahun. Ya. Nah, terus akhirnya kayaknya memang nggak ada saksi, nggak ada nggak ada bukti ya? Hitam di atas putih. Nah, tapi kayaknya keluarganya kayak nggak percaya, jadi aku ya iniin memaafkan gitu ya? Ya enggak, intinya kita udah deh kita kasih ini, tapi kitanya nggak ikhlas, gimana tuh? Baik Ibu, sudah cukup Ibu. Terus satu lagi, kita ngutangin orang ya ngasih surat-surat doang, janji 1 bulan deh, nyatanya sampai 3 tahun ini belum ada apa-apanya. Baik. Syukran kasiran. Ya, barakallahu fiik. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ibu yang telah mengajukan pertanyaan tadi. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayahnya kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh." Wahai orang yang beriman, bila kalian berhutang atau menghutangi hingga tempo waktu tertentu, maka tulislah. Dan kemudian pada ayat ini Allah juga menjelaskan kalau tidak ada tulisan atau tidak dibuktikan dengan nota utang piutang atau yang sejenis, maka Allah merintahkan untuk mencari saksi. Kalau tidak ada saksi, maka dengan gadai, ada jaminan hutang. Ya. Namun kadang karena saling percaya, tetangga, sahabat sudah kenal lama, akhirnya tidak ada bukti tulisan, tidak ada saksi, dan juga tidak ada gadai. Akhirnya terjadilah yang terjadi. Lupa atau meninggal sebelum sempat melunasi, ahli warisnya tidak mengakui. Maka kalau semacam ini, ya hanya ada satu pilihan, yaitu menunggu pembalasannya, menunggu tebusannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau ingin lebih utama, ya lagi-lagi tetap itu hari kiamat, memaafkan. Maka memaafkan itu lebih besar pahalanya. Toh sama saja tidak akan terbayar kembali daripada kita hanya sekedar menuntut kelak dari kiamat. Maka yang akan kita dapatkan hanya senilai yang pernah terhutang. Tetapi ketika kita memaafkannya, mensedekahkannya, semoga Allah mengampuni dosanya, sudah saya ikhlaskan, semoga Allah Subhanahu wa taala menggantikannya dengan yang lebih baik di dunia dan akhirat, dengan betul-betul lapang dada, ikhlas, bukan karena ya wis, karena ndak ada ya sia-sia, sudahlah terserah, bukan karena gerundel, tetapi betul-betul karena memaafkan, sehingga tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi menjadi bahan olok-olok atau mungkin gunjingan. Ya, tidak lagi ada tersisa kekecewaan dalam hati. Betul-betul niat ikhlas memaafkan saudara, itu akan lebih baik. Toh hasilnya sama saja tidak kembali di dunia. Tetapi dengan cara ini, pahala ibu di akhirat lebih besar, lebih utama dibanding kalau ibu tetap
ganjel di hati, tidak rela. Ya padahal hasilnya sama saja, tidak akan terbayar di dunia. Kemudian yang kedua, yang orang yang berhutang walaupun sudah memberi barang jaminan gadai, tetapi ternyata molor dan molor. Maka idealnya dalam perjanjian gadai hutang piutang ada kesepakatan bagaimana dan apa yang harus dilakukan tatkala pihak yang berhutang itu wan prestasi, tidak komitmen dengan janjinya, tidak memenuhi janjinya, baik itu dengan cara barang gadainya dilelang atau dikonversi utang piutang jadi sewa menyewa. Jadi misalnya barang gadainya itu adalah lahan pertanian, ya sudah, kalau saya gagal bayar, maka sejak saya gagal bayar utang saya dikonversi menjadi sewa. Anda boleh menggunakan barang gadai tersebut selama sekian tahun dengan kesepakatan bahwa nanti setelah berlalu sekian tahun barang gadai kembali dan hutangnya dianggap lunas. Ya. Kalau ada kesepakatan semacam ini, maka itu satu yang baik, itu menjadi solusi. Kalau tidak, maka kesepakatan normatifnya barang gadai itu dilelang, dijual untuk dari hasil penjualannya digunakan untuk membayari hutangnya. Kalau ada sisa, maka dikembalikan kepada pemiliknya. Kalau ternyata habis, ya alhamdulillah. Dan kalau ternyata masih ada kekurangan, hasil penjualannya lebih kecil dibanding nominal hutangnya, maka ibu masih berhak untuk menagihnya kembali, menagih sisa yang belum terbayar itu kepada yang berhutang. Wallahu ta'ala a'lam. Yang kedua, Ustaz, ingkar janji dalam hutangnya. Ya, itu bagian dari tadi ingkar janji. Kalau memang sudah jatuh tempo, dia tidak melunasi, tidak menepati janjinya, maka idealnya dengan cara dilelang. Atau kalau memang dia perlu dibedakan antara ingkar janji dengan belum mampu, ya. Kalau ingkar janji itu sengaja sebetulnya dia bisa bayar tapi dia tidak bayar. Tapi belum mampu itu memang dia dalam kondisi kesulitan keuangan. Maka dengan adanya gadai, ibu berhak melelang gadai tersebut. Ya, karena itu konsekuensi normatif dari gadai, yaitu untuk dilelang ketika setelah jatuh tempo dan gagal bayar. Namun kalau ibu masih memberi tangguh, tidak apa-apa, tidak saya gadai, tidak saya jual barang gadainya, saya lebih memilih untuk menunda saja. Barangkali nanti kalau dia sudah mampu, dia membayar, maka ini lebih baik. Tapi kalau ibu tidak rela dengan itu, kemudian melelang barang gadainya, maka itu adalah kewenangan ibu. Namun idealnya, semua kesepakatan itu dituangkan di atas hitam di atas putih. Ada dokumennya, perjanjian hutang piutang, sehingga ibu memiliki kekuatan hukum ketika melakukan tindakan lelang terhadap barang gadai tersebut. Wallahu ta'ala. Jazakallahu khairan, atas penjelasannya demikian ibu yang bertanya di Jakarta, semoga bisa dipahami. Nah, berikutnya kita bacakan kembali dari Atar Ilham Wirayuda di Riau. Ustadz, apa hukum menjual foto tempat umum? Soalnya kan itu misal gedung atau sarana umum. Nah, itu kan kita foto untuk mendapatkan uang secara personal. Bagaimana Ustadz memotret hal yang umum menjadi keuntungan pribadi? Baik. Barakallahu fiikum wa athabakumullah kepada saudara Atar atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Kalau yang dimaksud itu adalah foto misalnya pemandangan, laut, gunung, kota yang Anda foto dengan view yang bagus, matahari yang sunrise, sunset yang penampilannya sangat indah, maka tidak masalah Anda mendapatkan keuntungan dengan cara memfoto tempat-tempat tersebut. Dengan catatan selama objek foto itu tidak mengandung hal-hal yang haram. Misalnya di sana ada pemandangan wanita-wanita yang memamerkan aurat seperti di pinggir pantai misalnya. Atau di objek foto Anda kebetulan lagi ada wanita-wanita yang melintas atau sedang beraktivitas di sana dan mereka dalam kondisi memamerkan aurat. Karena ketika Anda foto, maka berarti Anda sama saja mengabadikan penampilan-penampilan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat tersebut. Tetapi ketika itu objek pribadi, rumahnya orang, gedungnya orang, kantornya orang, maka tidak boleh ya Anda memfoto dan kemudian mengkomersialkannya, karena rumah tersebut, objek tersebut adalah milik
orang tertentu, tapi ketika itu adalah view bagi dalam satu kota, view kota itu bukan milik seseorang, tetapi itu adalah milik maslahat umum. Semua orang punya hak untuk menikmati view kota, view desa atau perkampungan, sehingga Anda boleh memanfaatkannya karena cepretan foto Anda yang memiliki nilai-nilai yang indah dan bagus, nilai seni yang indah, itu adalah hak kekayaan intelektual Anda. Ya, wallahu taala a'lam. Dan rumah orang kalau izin tidak apa-apa juga, Ustaz? Ya, kalau sudah ada izin maka tidak masalah. Wallahu taala. Jazakallah khairan, Ustaz, atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya sudah penelpon terhubung, Ustaz. Kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Alhamdulillah di Jawa Timur. Ya, silakan. Ustaz, apakah sekarang ini sudah dimansuhkan, Ustaz? Kan Perancis itu beberapa waktu bermasalah, Ustaz. Dan sekarang sudah mulai lama jangka waktunya. Apakah membeli produk yang dari Perancis hukumnya sudah sama dengan membeli dari negara lain seperti Belanda, seperti Inggris, seperti Jepang? Artinya meskipun Perancis memiliki masalah karena sudah berjalan waktu, artinya sudah mansuh hal-hal yang dilarang. Memang lebih utama membeli produk dari negeri Islam seperti Arab dan Uni Emirat, Ustaz. Apakah saya boleh, Ustaz, berarti membeli produk dari Perancis dan tidak bermasalah dengan al-wala al-bara sebagaimana negara yang lainnya? Terima kasih, Ustaz. Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Ya. Pertama saya ucapkan barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudara yang telah bertanya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Polemik tentang Macron yang memaki atau melindungi orang yang membuat karikatur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau menghina Islam atau kejadian-kejadian sejenis lainnya. Sejatinya kalau kemudian kita hanya berpikir itu sesaat, sementara, dan dia sudah tidak lagi menghina, maka ini terlalu prematur cara berpikir kita. Karena tindakan-tindakan itu akan terus melekat dengan mereka. Allah SWT telah berfirman, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu." Orang Yahudi dan orang Nasrani itu tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah tinggal diam dengan orang-orang Islam, dengan umat Islam, dengan agama Islam, sampai kalian semuanya mengikuti jejak mereka, mengikuti langkah mereka, menjadi pengikut mereka. Sehingga kebencian mereka itu melekat dengan diri mereka. Hari ini atau sampai kapanpun mereka telah berbuat kekufuran. Mereka membenci dan mengingkari, menentang dakwahnya Nabi atau ajarannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Namun bukan berarti dengan adanya tindakan-tindakan itu kemudian haram membeli, dan yang membeli kemudian dianggap loyal kepada mereka. Loyalitas dan kebencian itu hal yang bersifat abstrak. Itu adalah hal yang ada di dalam hati seseorang. Nabi berperang dengan Yahudi. Nabi berperang dengan orang-orang musyrikin, tetapi Nabi tetap berdagang dengan mereka. Tidak dikatakan Nabi loyal kepada Yahudi. Mengaitkan perdagangan dengan loyalitas, bahwa setiap yang membeli atau menjual itu berarti loyal kepada mereka, ini adalah cara berpikir yang tidak tepat. Ya. Loyalitas itu ada kaitannya dengan iman. Toh, kalaupun tidak membeli, pola pikirnya masih ada. Kesetaraan gender, kemudian kesetaraan ideologi, semua agama sama, kemudian pornografi, pornoaksi yang dalam pendidikan, sekularisme, liberalisme, yang berbagai macam pola pikir ada di tengah-tengah kita, tapi tidak banyak yang ribut. Kenapa? Karena kebodohan. Karena dianggap perseteruan kita umat Islam dengan mereka itu hanya dalam urusan dagang, urusan media. Padahal kalaupun mereka diam, kalaupun mereka tidak berulah, bahkan mereka berbuat baik kepada kita, menyantuni, mengulurkan tangannya, membantu dalam segala masalah, tidak boleh ada rasa cinta, toleransi dalam urusan ideologi. Allah SWT telah menegaskan bahwa Allah, kalian orang yang beriman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir, beriman kepada Allah dan akhir, yuwaduna man hadallahu rasulah. Kemudian mereka itu bermesraan, harmonis
dengan orang-orang yang memerangi, membenci Allah dan Rasulnya. Ya, bukan berarti kita harus berpasang muka masam, bersikap kaku kepada mereka, tidak. Urusan hati saya tetap benci, saya tetap mengobarkan permusuhan dengan mereka. Saya tidak akan pernah toleransi, karena itu adalah kemungkaran terbesar. Mereka telah menghina Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan mengikuti ajaran-ajaran agama lain. Tetapi dalam urusan sosial kemasyarakatan, kalau dia santun, saya pun santun. Kalau dia baik, tidak menunjukkan kebencian, maka saya pun tidak akan menunjukkan kebencian. Itu yang benar. Ya. Bukan ketika mereka diam kemudian kita seakan-akan no problem dengan mereka, hilang masalahnya, selesai masalah. Tidak. Masalah itu akan terus melekat dengan diri kita selama mereka belum beriman kepada Allah dan Rasulnya, sebagaimana mereka pun menganggap kita ini adalah orang-orang yang pandir, orang-orang yang tersesat. Mereka menganggap kita bagaikan domba-domba yang sesat. Ini adalah penghinaan yang luar biasa. Dan ideologi ini melekat dengan diri mereka selama mereka meyakini agamanya. Mereka menganggap kita adalah orang yang kolot, terbelakang, kadal gurun katanya. Mereka adalah orang-orang yang berpikiran pandir. Itu melekat pada diri mereka. Kebencian itu ada dalam diri mereka. Sehingga sebagaimana mereka kebenciannya dan kekufurannya itu melekat, menganggap bahwa yang beribadah hanya kepada Allah, mengikuti ajaran Nabi SAW, menutup auratnya, itu adalah orang-orang yang ekstrim, orang-orang yang eksklusif, orang-orang yang terbelakang, hidup dengan pola pikir umat yang hidup di pertengahan abad, pertengahan wusta atau abad al-wusta, abad pertengahan, artinya terbelakang, tidak terpelajar dan seterusnya. Itu ada dalam diri mereka. Sampai mereka beriman, barulah kita akan bersatu secara ideologi, secara loyalitas dan yang lainnya. Namun perlu dibedakan ya, sekali lagi, ketika mereka mampu membedakan antara keimanan sehingga tidak mencampur adukkan dengan urusan dagang, urusan sosial kemasyarakatan, maka kita pun akan bersikap yang sama. Tetapi ketika mereka membawa-bawa unsur agama dengan menunjukkan kebenciannya, simbol-simbol keangkara-murkaan mereka dalam berdagang, sehingga siapapun yang berdagang dan mereka harus mengikuti pesta khamr mereka, dan mereka justru menunjukkan keangkara-murkaan itu di tengah-tengah umat Islam, bikin ketika ada ulang tahun mereka pesta khamr, siapapun karyawannya harus ikut, dan ini adalah bentuk kebencian. Kita tidak boleh, walaupun mereka adalah tetangga kita, walaupun mereka ada di negara kita, kita tidak boleh kerjasama dengan mereka, menjadi pelanggan mereka, karena mereka menunjukkan kebencian itu. Allah SWT berfirman, innama yanhakumullahu 'anil ladzina qatalakum fid din wa akhrajakum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum. Syaratnya yang Allah larang itu engkau berloyalitas kepada orang yang menunjukkan kebencian, permusuhannya kepada umat Islam. Dan mereka juga menunjukkan usaha untuk menyudutkan, mengusir, mendiskreditkan umat Islam. Ya, maka kalau itu terjadi, kita tidak boleh bermanis muka, kita tidak boleh berbuat baik kepada mereka. Kita harus tunjukkan eksistensi, kita tunjukkan loyalitas kita kepada sesama umat Islam, kita tunjukkan izzah kita sebagai umat Islam. Wallahu ta'ala a'lam. Masalah jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian Bapak yang bertanya di Jawa Timur, semoga bisa dipahami. Kembali kami mengajak para pemirsa Farwa TV untuk bertanya langsung, bisa menghubungi nomor 0331 544687, 0331 544687 berkaitan dengan tema kita fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya. Baik, kita bacakan mungkin soal berikutnya, Ustaz. Dari hamba Allah di Jawa Tengah, Ustaz. Ustadz, saya membeli sebidang tanah dengan harga 125 juta. Untuk meringankan pajak, Pak Lurah menawarkan agar kwitansi dibuat 100 juta saja. Apakah hal semacam ini diperbolehkan dalam agama? Baik. Barakallahu fiik wa atsamakumullah kepada hamba Allah di Jawa Tengah atas kebersamaan. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Merubah NJOP nilai objek pajak itu telah menjadi penyakit yang menjamur. Ya, karena tidak ingin bayar pajak,
apa adanya, maka nilai jual barang itu dikecilkan. Walaupun prakteknya ketika pembayaran mereka bayar apa adanya. Tapi ketika penulisan di dokumen jual beli AJB, akte jual beli, maka nilai jualnya atau nilai pembeliannya dikecilkan agar pajaknya menjadi ringan. Ya, ini telah menjadi budaya, ya, budaya yang buruk. Namun bisa jadi dalam banyak kesempatan tidak bisa dihindari. Karena apa? Karena dari notarisnya sendiri tidak ingin menuliskan apa adanya. Dan bahkan kalau dituliskan apa adanya menimbulkan masalah baru. Karena apa? Karena tetangga sebelahnya ketika jual tanah mereka telah menggunakan tradisi itu. Ya, tradisi itu. Maka dalam kondisi macam ini seringkali penjual ataupun pembeli tidak bisa menghindari praktek-praktek semacam ini. Dan ini juga diajarkan oleh atau bahkan diajarkan oleh para notaris agar apa? Pajaknya tidak besar, agar tidak timbul masalah yang di kemudian hari berkaitan dengan berbagai transaksi yang sudah terlanjur terjadi atau yang akan terjadi. Maka kalau itu yang menulis adalah notarisnya, itu terserah notarisnya, maka dosa memanipulasi itu ditanggung oleh notarisnya, bukan oleh penjual ataupun pembeli. Karena itu seringkali adalah atas inisiasi dari notaris karena alasan dan pertimbangan yang mereka lakukan. Allah Ta'ala. Terima kasih wa jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Soal berikutnya Ustaz, dari Abu Yasmin di Jawa Barat, Kabupaten Ciamis. Ustaz, pertanyaannya, orang tua kami mewakafkan tanah untuk jalan. Akan tetapi tidak ada bukti tertulis, namun para saksi masih ada. Jalan wakaf tersebut saat ini tidak sepenuhnya berfungsi karena di bagian ujung jalan kebetulan punya orang lain. Tanahnya dijadikan bangunan sehingga jalan tersebut menjadi buntu. Di sebagian jalan buntu tersebut ada warga ingin memanfaatkan sebagian tanah wakaf tersebut dengan membelinya. Bolehkah tanah wakaf tersebut dijual kemudian uangnya disedekahkan ke masjid? Baik. Dari Abu Yasmin. Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada saudara Abu Yasmin atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Abu Yasmin, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Bila faktanya seperti yang disebutkan bahwa tanah wakaf itu tidak lagi efektif karena berakhir dengan jalan buntu, maka kalau memang jalan itu tidak lagi digunakan, ya, atau sebagiannya tidak efektif karena tidak lagi bisa dilalui, maka yang tidak dimanfaatkan itu karena tidak ada penghuninya dijual menjadi barang mungkin untuk rumah atau toko, dan hasil penjualannya dikonversi menjadi barang wakaf lain, dimasukkan untuk perluasan masjid atau dibelikan tanah wakaf yang lainnya, maka ini boleh, ya. Maka itu boleh mengganti wakaf dengan wakaf lain, yang wakaf yang tidak bermanfaat, wakaf yang tidak lagi berguna atau kurang efektif, diganti tempatnya, diganti barangnya dengan wakaf yang lebih efektif. Itu suatu hal yang dibolehkan dalam aturan syariat. Karena itu para kaum muslimin di semua negara, di semua daerah sepakat untuk adanya pemugaran masjid yang mungkin kurang luas, pemugaran masjid yang mungkin sudah rapuh sebagian bangunannya, walaupun masih bisa dimanfaatkan, tapi tatkala tidak lagi efektif, tidak lagi maksimal, semuanya sepakat untuk memugar masjid. Padahal bangunan masjid itu dibangun dengan dana wakaf, dan itu tidak ada yang mengingkari, baik para ulama ataupun masyarakat umum. Secara hukum juga tidak masalah selama kemudian dikembalikan dengan kondisi yang lebih baik atau minimal sama. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Soal berikutnya kita baca konsep dari Ibu Leni di Banten, Kota Serang. Ustadz, apa hukumnya kartu member yang bayar di awal untuk keanggotaan dan keuntungannya adalah gratis ongkir bila produknya harus dikirim dan dapat poin dari nilai belanja? Misalkan satu produk ditentukan dari tokonya sekian poin. Satu poin senilai dengan uang Rp2.000. Poinnya bisa ditukarkan saat pembelian berikutnya. Baik, dari Ibu Leni. Ya. Barakallahu fiik wa atabakumullah kepada Ibu Leni atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Kalau yang dimaksud dengan membayar kartu keanggotaan, nilai pembayarannya itu fantastis, bukan sekedar administrasi saja. Kalau menerbitkan kartu
atau mencetak buku keanggotaan, maka bisa jadi nilainya itu hanya 5.000 ataupun 10.000. Kalau uang iurannya itu ternyata lebih dari itu, bahkan nilainya sangat jauh, misalnya sampai keanggotaan 1 juta atau ratusan ribu, maka ini bukan kos penerbitan kartu anggota. Maka para ulama mengatakan itu tidak boleh mendapatkan bonus-bonus bebas ongkos kirim dan yang sejenis, karena berarti ibu telah membayar sejumlah uang untuk mendapatkan reward, mendapatkan bonus yang nilainya bisa jadi lebih besar dibanding apa yang telah ibu berikan, atau bisa jadi lebih kecil dibanding yang ibu bayarkan sebagai anggota. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khairan Ustaz atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Nah, ada pertanyaan yang telepon yang masuk, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana? Mbak Sumatera Barat. Silakan Ya, Ibu. silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya Ustaz, ada orang tua naik haji. Dananya dari orang tua, sebagian dari anak-anak. Ya. Yang sebagian dari anak-anak, di antara anak-anak ada yang berutang dengan saudaranya yang mampu. Kalau seandainya orang tuanya sudah meninggal, utang anak yang kepada saudara yang mampu itu, atau orang tua yang naik haji itu berutang, atau anak-anaknya berutang pada saudaranya. Baik. Cukup Ibu. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiikum wa tabarakallahu kepada Ibu di Sumatera Barat atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Ibu, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Bila itu adalah hutang sang anak, maka itu sepenuhnya tanggung jawab anak. Walaupun dana itu digunakan atau diberikan kepada orang tuanya untuk berhaji, maka itu adalah tanggung jawab si anak. Karena yang berutang si anak, bukan yang berutang bukan ibunya atau orang tuanya. Maka kalaupun orang tua itu meninggal dunia, maka yang ditagih dan bahkan kalaupun tidak meninggal dunia, yang boleh ditagih untuk membayar hutang itu ya si anak yang berutang tadi, bukan ibu yang menggunakan dana, karena ibu menggunakan dana itu atas hibah pemberian dari anak kepada orang tuanya. Wallahu taala a'lam. Jazakallah khairan Ustaz wa barakallahu fikum. Terima kasih yang bertanya, semoga bisa dipahami dan merupakan pertanyaan penutup di perjumpaan kali ini. Jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fikum atas faedah yang diberikan kepada kita. Semoga bisa kita amalkan, dan pertanyaan yang belum terjawab insyaallah di pertemuan berikutnya selesai. Jazakallah khairan Ustaz. Para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar di mana saja Anda berada, ini yang dapat kami sajikan pada kesempatan ini, dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan serta pertanyaan yang belum bisa kami jawab. Dan tersaksikan acara live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan untuk mendapatkan informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan juga Fatwa TV, Anda dapat akses di website www.fatwa.com. Syukran wa jazakumullah khairan atas kepada semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah, terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan ternak, dan yang keempat adalah zakat perdagangan.